di dalam sholat itu seluruh rukun Islam itu ada, gitu kan. Rukun Islam itu kan di dalam sholat menjadi ada semua gitu loh. Artinya kalau misalnya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Teman-teman, beberapa waktu lalu gue mengupload sebuah video yang isinya di sana itu ada kalimat ya, gue mengatakan bahwa sholat itu bukan parameter atau bukan ukuran dari amal seorang muslim itu menjadi baik secara keseluruhan seperti itu. Atau ada beberapa penjelasan yang pernah gue dengar bahwa katanya kalau sholatnya diterima maka ya seluruh amal perbuatannya akan diterima seperti itu gitu ya. Nah, soal terima di sini juga sebenarnya masih belum selesai kalau menurut gua gitu kan. Berarti kan amal baik, amal buruk pun diterima gitu kan. Ya diterima kemudian dibalas. Ya dibalas itu dengan penderitaan kan seperti itu. Kalau amal baik ya dengan kebaikan kan seperti itu, dengan kenikmatan seperti itu ya, teman-teman. Nah, akhirnya adik gua si Beben yang suka bikin video sama gua juga bertanya kok bisa begitu katanya gitu kan. Ya mungkin dia masih apa ya? Masih belum apa ya? Masih belum yakin gitu dengan pertanyaan gue seperti itu ya, teman-teman gitu kan. Nah, gue sendiri sebenarnya kan mendapati hadis itu juga kan di dalam hadis itu ada istilahnya ada sanad ya gitu. Ada sanad itu asal usulnya dari siapa gitu kan. Ada seperti misalnya hadis Bukhari Muslim gitu kan. Terus kemudian ada hadis yang diriwayatkannya kan oleh Tirmizi ya kalau nggak salah. Dan level hadis ini tuh berada di level Hasan katanya. Maksudnya adalah yang menceritakannya mungkin atau yang meriwayatkannya adalah Hasan gitu kan. Nah, menurut para beberapa ahli hadis kan mengatakan bahwa level Hasan ini kan tidak selevel, bukan tidak selevel ya, maksudnya di bawah levelnya hadis apa sih itu Bukhari Muslim ya seperti itu teman-teman. Artinya Tirmizi juga ya yang Imam Tirmizi pun tidak begitu yakin gitu karena melihat level hadis ini kan seperti itu gitu kan. Nah, gua sendiri juga apa ya ketika membaca ya hadis itu tuh ya bukan gue ikut-ikutan kepada Imam At-Tirmizi gitu kan. Cuman kan kita juga sangat percaya gitu kepada mereka gitu kan bahwa level hadis itu memang sudah dibuat seperti itu sedemikian rupa gitu kan dengan misalnya level-levelnya dan lain sebagainya kan itu tuh untuk apa ya? Untuk dikaji ulang atau apapun itu gitu kan. Nah kalau gue pribadi kenapa mengatakan bahwa sholat bukanlah ibaratnya penentu dari seluruh amal perbuatan kita akan diterima kan seperti itu atau akan baik gitu kan. Karena ya itu hadisnya itu ternyata tidak begitu kuat seperti itu teman-teman. Nah sedangkan kan level hadis itu sendiri juga sepengetahuan gue tuh ada levelnya tuh ada sahih gitu kan, terus kemudian hasan, terus kemudian juga doib ya atau juga maudhu gitu kan. Nah tingkat-tingkatan itu tuh kan menentukan bahwa kekuatan dari hadis itu sendiri gitu kan. Nah itu semua tuh juga dilihatkan dari sanatnya gitu, yang ditempatkan di hadis apa namanya sahih itu sanatnya dari mana seperti apa kan seperti itu gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau ngelihat di dalam Al-Quran itu sendiri kan sebenarnya yang namanya ibadah itu kan begitu banyak gitu kan. Kenapa imamnya harus Al-Quran gitu kan. Tetapi gue sendiri punya jawaban sebenarnya gitu kan. Ini baik disetujui atau tidak ya ini kan jawaban dari gue seperti itu teman-teman bahwa kalau memang sholat adalah penentu daripada seluruh amal perbuatan atau katakanlah kalau orang sholatnya baik maka seluruh amal perbuatannya juga baik gitu kan. Nah, gue bisa mengatakan iya begitu gitu, tetapi sholatnya yang seperti apa dulu nih gitu kan, dan bagaimana yang dimaksud dengan sholatnya dan seperti apa sholat itu gitu kan. Nah, gue dulu pernah mengatakan bahwa sholat itu adalah seluruh pengabdian apa ya, sholat itu adalah akumulasi daripada seluruh pengabdian kita kepada yang maha kuasa kan seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya orang sholatnya itu baik, maka di situ dia harus apa ya harus bisa menunjukkan gitu, membuktikan gitu kan. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan sholat itu kan berasal dari kata sod, lam dan ta gitu kan. Eh, apa ya hatinya sangat lembut gitu, terus perilakunya juga sangat baik gitu kan. Tutur katanya apalah gitu, gua agak lupa lagi ya artinya. Cuman intinya seperti itu. Nah, kalau kita ibaratnya kalau misalnya bukan kita ya, maksudnya kalau misalnya gue mau ikut dan membenarkan hadis itu gitu kan, atau meyakini bahwa sholat itu adalah penentu dari seluruh amal perbuatan, maka mungkin kalau gue bagian dari yang setuju, gue akan menjawabnya bahwa kalau lo udah berbudi baik, kalau lo udah ramah, kalau lo udah lemah lembut, kalau lo udah baik terhadap lingkungan lo, terhadap sesama lo, pokoknya udah sangat luar biasa, udah patut banget dicontoh sebagai teladan masyarakat gitu kan. Maka gue rasa ya lu adalah orang yang sholat seperti itu kalau menurut gue gitu kan, orang yang menjalankan sholat, orang yang mendirikan sholat kan seperti itu gitu kan. Maka kalau misalnya lu sholat dijalankan tetapi ibaratnya lu masih buruk, perilaku lu masih buruk gitu kan, terus lu juga masih suka pemarah gitu kan,
sedikit-sedikit tersinggung, emosian, terus kurang sopan santun, terus ngerasa bahwa diri lu hebat apa segala macam dan cenderung merendahkan orang orang lain dengan pengetahuan-pengetahuan lu, maka ya sholat itu suatu kebohongan kan seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya gua mau setuju dengan kalimat itu maka itu jawaban gue gitu kan. Tapi nah apakah gua di sini setuju nggak sih? Maksudnya gua setuju nggak sih dengan kalimat atau dengan pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu adalah penentu dari seluruh amal perbuatan gitu atau katakanlah parameter baik buruknya suatu amal kan seperti itu. Kalau misalnya gue pribadi masih nggak setuju kalau gue melihat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan begitu banyak tentang ibadah kan seperti itu. Masa dikaitkannya apa? Masa di apa ya? Masa semuanya harus ditentukan oleh sholat gitu. Sedangkan Rasulullah SAW saja kalau nggak salah kan pernah mengatakan ada orang yang sholatnya gitu sangat baik tapi puasa dia hanya mendapatkan haus dan lapar itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau perhatikan sholat, puasa, kemudian zakat, kemudian apalagi tuh naik haji kan seperti itu gitu kan, itu semua ternyata memiliki esensi masing-masing menurut gua gitu kan, memiliki parameter masing-masing kan seperti itu. Itulah sebabnya gua nggak begitu setuju bahwa sholat itu adalah penentu dari seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah gitu. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi gitu kan. Contohnya misalnya sholat tuh kan, sholat itu juga kan esensinya itu anil fahsai wal munkar ya kalau tidak salah kan seperti itu gitu kan. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang harus mampu gitu kan, dia harus mampu mencegah segala perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Dia sendiri juga harus mampu itu mencegah itu terjadi pada dirinya maupun terjadi kepada orang-orang di sekitarnya kan seperti itu. Maka orang yang sholat tuh esensinya kan ke situ. Jadi kalau misalnya kamu sholat, kamu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar di sekitarmu gitu kan, ya berarti apa namanya sholatmu baik gitu kan. Tapi pas begitu puasa kok kenapa kamu hanya mendapatkan haus dan lapar gitu kan. Artinya di sini sholat baik kata Rasulullah tapi kenapa puasa hanya mendapatkan lapar dan haus gitu kan. Berarti kan esensinya berbeda di sini gitu kan. Terus kemudian di dalam Al-Quran juga sholat itu kan apa ya lebih kepada apa sih namanya, lebih condong kepada ketakwaan ya kalau nggak salah kan seperti itu gitu kan. Berpuasa itu kan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan manusia. Kalau misalnya manusia tidak menambah kualitas ketakwaannya kepada Allah berarti kan puasanya gagal kan seperti itu. Nah kalau misalnya puasanya sudah bisa meningkatkan dia kepada ketakwaan kepada Allah, apakah itu akan ditentukan juga oleh sholat? Misalnya gini, orang itu puasanya itu sudah sudah membuat dia lebih bertakwa gitu kan kepada Allah gitu kan. Tapi sholatnya dia apa namanya ya? Tapi dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar misalnya kan. Dengan dia taat kepada Allah sebagai bentuk ketaatannya tapi kemungkaran dan apa namanya ya kekejian terjadi di depan mata dia, dia diam saja kan seperti itu. Apakah orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang akan diterima sholatnya apa ibadahnya? Ya oh enggak, kenapa lah? Karena kan dia meskipun iman dan takwanya dia sudah bertambah tapi dia nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang yang ibaratnya bertakwa atau katakanlah berpuasanya berhasil tapi kalau misalnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar berarti takwanya dia juga percuma gitu. Kenapa? Kayak karena sholatnya itu tadi nggak gagal kan seperti itu gitu kan. Loh kok kenapa gagal? Ya itu tadi nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kan seperti itu. Jadi gimana dong kan seperti itu gitu kan. Nah masing-masing itu menurut gue juga memiliki esensinya gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa gitu hanya dengan sholat saja kan seperti itu. Terus kemudian juga apa ya, zakat ya gitu kan. Jadi melompat ya gitu kan. Jadi dari puasa kok malah jadi ke zakat, harusnya kan sholat syahadat, sholat, zakat, puasa kan seperti itu ya. Gak apa-apa lah teman-teman. Nah terus kemudian zakat juga. Zakat atau misalnya memberikan apa yang kita miliki atau katakanlah mungkin di dalam bahasa sehari-harinya sedekah gitu kan. Nah, itu kan juga harus bisa membantu apa ya, masyarakat gitu kan, kesulitan-kesulitan masyarakat gitu kan, berbagi rasa gitu kan. Terus harus benar-benar bermanfaat bagi kehidupan umum kan seperti itu gitu kan, bagi sosial seperti itu. Jadi harus meningkat kualitas sosial manusia itu kan seperti itu dengan adanya zakat gitu. Karena dia ibaratnya memberikan dengan ikhlas gitu kan, terus kemudian dia terbiasa memberi dan dia merasakan nikmatnya memberi, maka dia akan menjadi orang yang sangat baik di dalam apa ya, bersosialisasinya kan seperti itu. Dia peduli terhadap orang lain kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian yang terakhir juga kan ada apa namanya, munggah haji gitu kan sebagai ibadah puncak daripada seorang muslim kan seperti itu gitu. Nah munggah haji itu sendiri juga kan esensinya adalah mabrur gitu kan, maksudnya tujuannya adalah mabrur gitu kan. Nah gue sendiri sih belum begitu paham artinya mabrur, cuman di dalam haji itu sendiri sebenarnya kan lebih apa ya, mengarahkan kita kepada kepasrahan terhadap Yang Maha Kuasa gitu kan. Karena ketika kita datang ke sana itu kan kita benar-benar gitu kan memasrahkan segalanya apa segala macam gitu. Bagi orang yang sudah ke sana mungkin sudah merasakan seperti apa gitu ya.
Kecuali ke sana dengan tujuan yang lain ya gue nggak tahu soal itu gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya 5 rukun Islam itu masing-masing memiliki esensi, terus kemudian kenapa menjadi penentunya hanya sholat gitu kan? Kalau memang ibaratnya penentunya hanya sholat, ya udah sholatnya saja diperbaiki, yang lain ya biasa aja gitu. Sholat misalnya puasa belang betong, puasanya juga kadang ya ibaratnya sekarap-karapnya aja gitu kan. Tapi puasa gitu, tapi dia asal gitu puasa tuh gitu kan. Yang kayak gimana puasa asal? Yang nggak tahu tanyain aja sama yang asal gitu kan. Lah tapi kan sholatnya bagus sih gitu kan. Kalau memang sholatnya itu menjadi penentu ya udah berarti dia aman gitu. Sholatnya juga diterima gitu. Apa puasanya diterima, zakat sebelum segala macamnya juga gitu. Apa namanya diterima gitu. Dalam arti di sini diterima tuh bukan diterima seperti yang kita ngasih ke Allah terus Allah terima, enggak gitu loh. Maksudnya diterima itu adalah direstui, bukan direstui ya, lebih tepatnya mungkin diberikan kebaikan oleh Allah seperti itu gitu kan, atau diberikan pahala dalam bahasa sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, gue sendiri kan nggak apa ya, nggak begitu yakin gitu bahwa sholat itu menjadi penentunya. Kalaupun memang ibaratnya dipaksakan gue harus percaya kepada itu ya bisa aja sih. Kenapa? Karena gue sendiri juga berpikir gini, sholat itu apa sih gitu loh. Nah kalau gue misalnya mau berpikir lagi lebih dalam tentang sholat, ya sholat itu ya seperti yang gue bilang tadi, adalah akumulasi daripada seluruh pengabdian. Sekarang gini, setiap esensi gitu kan, gue bisa aja sebenarnya membolak-balikan, apa karena gue pintar ngomong? Enggak juga teman-teman gitu kan. Cuman kita pikir lagi bahwa ya boleh-boleh saja sih gitu kan, kenapa begitu? Coba kita lihat sholat itu sendiri gitu kan. Sholat itu sendiri juga kan, kenapa gue bilang akumulasi daripada seluruh pengabdian, karena di dalam sholat itu seluruh rukun Islam itu ada gitu kan. Rukun Islam itu kan di dalam sholat menjadi ada semua gitu loh. Artinya kalau misalnya ditanya rukun Islam ada berapa, gua bilang ya ada satu gitu, apa itu sholat gitu kan. Tapi isinya ya tetap aja 5 lagi gitu kan. Ya kan jadi permainan, nanti kita disangkainya main-main dengan agama kan seperti itu gitu kan. Maksudnya begini, di dalam sholat itu kan kita syahadat ada di dalam sholat itu kan. Eh, Sholat ya kita sedang sholat kan seperti itu. Terus kemudian zakat juga kan di situ apa ya, kita berjamaah terus kita juga melakukan apa ya, pemberian waktu kepada diri kita gitu untuk melaksanakan sholat, ke pasrah, penyerahan diri, menyerahkan kan seperti itu. Terus kemudian puasa kan dalam sholat juga kita nggak minum nggak makan kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian kita juga menghadap ke Ka'bah gitu. Jadi di dalam sholat ini semuanya ada gitu. Makanya kalau misalnya mau tetap dibilang bahwa sholat adalah penentu seluruh amal perbuatan, ya setuju aja sih gue gitu kan. Kenapa? Ya karena itu tadi, paling gue itu alasannya maksud gue gitu kan. Karena kalau misalnya orang dengan sholatnya baik, maka dia sikapnya akan bagus di masyarakat gitu kan. Terus sikap yang bagus itu seperti apa kan seperti itu gitu kan ya. Ya ibaratnya dia senang bergaul, terus kemudian juga perilakunya baik, ngenakin kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian tutur bahasanya juga baik gitu kan. Dia juga peduli kan gitu kan. Karena orang yang sholat itu ya implementasinya itu sebenarnya mewakili semua gitu. Coba kalian pikirkan dan kalian renungkan, benar nggak sih seperti itu? Menurut gue sih ya gitu kan. Karena di dalam sholat itu coba kita pikir yang kita lakukan itu pengakuan gitu kan gitu, pengakuan kepada Allah dan Rasulullah gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Terus kemudian salat itu diartikan lagi oleh beberapa apa, ada menurut beberapa pengertian salat itu juga adalah doa gitu kan. Selain doa juga kepasrahan kan seperti itu gitu. Nah, di dalam salat juga berdoa. Berdoa itu kan juga jenisnya banyak macam-macam gitu. Ada doa seperti kita mengucap dengan mengangkat tangan, ada juga doa ya kita berbuat sesuatu gitu untuk mendapatkan sesuatu kan, itu juga sebenarnya doa gitu. Doa secara perbuatan seperti itu. Terus kemudian di dalam sholat juga kan kita sujud, berpasrah, pasrah, memasrahkan, menyerahkan gitu kan. Kan seperti itu. Menyerah kita di dalam sholat juga mengangkat tangan gitu. Menyerahkan atau memasrahkan atau apa ya? Ya menyerahkan sesuatu. Berarti kan apa bedanya dengan zakat, juga kita menyerahkan sesuatu kan gitu. Sesuatu itu apa ya? Harta gitu kan. Terus kemudian puasa gitu. Ya jelas kan di dalam sholat kita benar-benar apa ya, dilarang kan gitu kan kita makan dan minum kan seperti itu teman-teman. Terus kemudian mau nggak haji ya kan kita dalam sholat juga harus ngadep ke Ka'bah gitu, ke Baitullah kan seperti itu. Makanya kalau misalnya kita sudah sadar bahwa semua itu adalah apa ya, tuntutan untuk kita menjalankan segala esensi daripada rukun Islam yang lainnya, ya sebenarnya ada di dalam sholat itu sendiri, paling gitu kan. Kalau seandainya gue memang harus benar-benar bahwa
mengakui bahwa sholat itu adalah penentu dari 10 amal perbuatan, kan seperti itu. Nah, jadi sholat yang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya orang sholatnya baik tapi puasanya nggak baik, terus kemudian eh, nggak mau haji juga, terus kemudian nggak bayar zakat juga, ya menurut gue ya dia berarti nggak sholat gitu. Tapi kan dia sering ke masjid sholat, ya berarti bohong. Gitu aja gitu. Kalau misalnya kita mau benar-benar mengakui bahwa sholat adalah penentu dari seluruh amal perbuatan kita mendapat pahala atau mendapatkan ridhonya Allah, kan seperti itu teman-teman. Jadi, nah gue sendiri apakah termasuk yang setuju atau tidak dengan itu ya gimana ya? Boleh kalau misalnya lu pengen gue setuju ya gue bisa jawab setuju. Kalau misalnya lu bilang jangan jadi bagian yang setuju ya nggak apa-apa gitu. Pada dasarnya adalah dari semua pendapat yang ada yang masuk ke telinga kita adalah kita sendiri sebenarnya gitu. Kenapa gue bilang kita sendiri? Ya lu mau kayak gimana pun, mau dimanapun tingkat kepercayaan lu, pertanyaannya adalah lu sudah ngelakuin apa? Sudah kalau peduli terhadap sesama? Itu aja sih. Sudah kalau mengabdi kepada yang Maha Kuasa? Kan seperti itu. Sudah kalau mampu menahan ego lu? Kan gitu. Dan sudah kalau berserah diri kepada yang Maha Kuasa? Kan sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi, lu misalnya percaya kok bahwa sholat itu menjadi penentu. Ya percuma kalau menurut gua lu percaya, kalau lu masih menjadi orang yang menyebalkan, kalau lu masih jadi orang yang egois, kalau lu masih jadi orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum atau daripada orang lain seperti itu gitu kan. Perasaan lu selalu lebih paling di depan gitu kan. Ya nggak percuma sih, cuman maksud gue ya berarti sholat lu itu nggak sempurna gitu kan. Nggak benar kalau menurut gue gitu kan. Kayak gitu. Makanya ya kembali lagi ke diri lu lah gitu. Lu mau percaya atau enggak ibaratnya bahwa sholat itu penentu atau bukan, ya lu udah ngelakuin apa gitu loh. Lu akan mewariskan apa kepada keturunan lu gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi terserah kembali ke teman-teman lagi gitu kan. Mau percaya bahwa sholat itu adalah penentu ataupun tidak, yang terpenting adalah diri lu sudah sejauh mana manfaatnya bagi orang banyak. Itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.